Ekonom Rizal Ramli resmi mengajukan judicial review terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Rizal, aturan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold selama ini telah membunuh demokrasi dan menciptakan oligarki kekuasaan. Rizal Ramli bersama Refli Harun membawa sejumlah dokumen dan langsung menyerahkannya ke bagian penerimaan perkara konstitusi. Pihak MK menerima pengajuan gugatan tersebut dan mencatatnya sebagai perkara gugatan judicial review yang terdaftar. Usai mendaftarkan gugatan, Rizal Ramli menjelaskan alasannya menggugat presidential threshold yang tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Ditegaskan dirinya ingin menghentikan demokrasi kriminal yang membuat bangsa ini dikuasai oleh oligarki dan para cukong. Itulah yang merusak Indonesia, sehingga pemimpin itu nggak mungkin kalau nggak ada cukongnya. Nah, kita ingin hapuskan jadi nol, sehingga siapapun putra-putri Indonesia yang terbaik bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Karena kalau enggak, pemimpin yang dihasilkan itu, ya istilahnya modal masuk gorong-gorong aja bisa jadi siapa? Ya kan? Main TikTok aja bisa kepilih jadi gubernur. Kita mengajukan judicial review terhadap ketentuan presidensial threshold. Kita menginginkan presidensial threshold itu 0% alias tidak ada, agar kemudian pilpres ke depan itu pilpres yang lebih berkualitas dan kemudian juga fair competition, bisa membuka sebanyak mungkin orang-orang terbaik di Republik ini untuk bisa menjadi calon. Dan yang penting itu bisa menghilangkan, nanti Bang Rizal akan tambahkan, demokrasi kriminal. Jadi argumentasinya ada dua, argumentasi yang sifatnya konstitusional dan argumentasi yang ekstra atau non konstitusional. Nah, saya mau memberikan kesempatan pada Bang Rizal untuk menyampaikan mengapa kemudian mengajukan ini dan kemudian mempercayakan kepada Refli Harun. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Refli. Saya dalam kesempatan ini bersama Insinyur Abdul Rahim Bakiri, teman saya di penjara tahun 78, karena kita pada waktu itu berjuang agar Indonesia dari sistem negara otoriter jadi negara demokratis. Kami nulis buku Putih Perjuangan Mahasiswa, bukunya dilarang di seluruh Indonesia. Kami di penjara 3 bulan di penjara militer di Bandung, 1 tahun di penjara Sukamiskin bersama belasan teman-teman. Kita ingin supaya Indonesia berubah dari sistem otoriter ke demokratis, dan agar supaya Indonesia bersih dari pakaian. Tapi ternyata butuh waktu yang lama sampai cita-cita itu tercapai. Baru kejadian setelah tahun 1998. 20 tahun kemudian kita berubah jadi sistem otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Awalnya memang bagus, tapi makin kesini makin dibikin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal. Bahasa sederhananya, kalau ada yang mau jadi bupati, mesti nyewa partai. Sewanya itu antara 30 sampai 50 miliar. Ada yang mau jadi gubernur, harus nyewa partai dari 100 miliar sampai 300 miliar. Presiden, tarifnya lebih gila lagi. Saya 2009 pernah ditawarin, Mas Rizal dari kriteria apapun, Mas Rizal lebih unggul dibandingin yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita perlu uang.
untuk macam-macam lah. Satu partai mintanya 300 miliar, 3 partai itu 900 miliar, nyaris 1 triliun. Itu 2009, 2000 kemarin lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini, demokrasi kriminal inilah yang merusak Indonesia. Karena yang memilih sebelumnya itu cukong-cukong, kemudian cukongnya membantu biaya survei, cukongnya membantu buzzer, influencer, media. Apa yang terjadi begitu seseorang terpilih jadi pejabat, bupati, gubernur, atau yang lebih tinggi, dia lupa cita-cita buat belain rakyat. Dia lupa cita-cita untuk berjuang buat kepentingan nasional. Mereka malah ngabdi sama cukong-cukongnya. Inilah yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal. Ini yang membuat Indonesia nggak akan pernah jadi negara hebat, kuat, maju, rakyatnya makmur. Karena pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya itu ngabdi sama yang lain. Sebulan setengah yang lalu, saya dengan seorang teman berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketemu dengan 2 komisioner dan 2 direktur KPK. Saya minta tolong KPK fokus sama money politics. Karena inilah yang merusak Indonesia. Skala yang paling besar. Komisioner KPK bilang, Pak Ramli, kebetulan seminggu yang lalu kita tangkap Bupati Kutai Timur dan istrinya ketua DPRD. Dia mau maju jadi bupati lagi. Dia ngumpulin uang dari cukong 18 miliar. Tetapi kerugian negara, karena dia harus kasih ini kasih konsesi hutan, konsesi tambang, macam-macam, 2 triliun. Uang sogokan dari cukong cuma 0,8%. Dia ke Jakarta bawa sertifikat deposito 18 miliar, mau ketemu partai, ditangkap sama KPK. Nah, hampir semua pemilihan bupati di Indonesia kayak begini, ya kan? Mesti nyetor upeti yang bayarin cukong. Ya, kalau di kota-kota besar biasanya itu hak izin IMB, bukan konsesi hutan dan lain-lain. Saya minta KPK supaya fokus di dalam kasus-kasus kayak begini, karena kita harus hentikan ini. Nah, kunci hentikannya adalah threshold. Threshold kalau calon presiden 20%, bupati kalau tidak salah 15%, 20% juga. Nah, itu partai-partai minta upeti yang besar. Itulah yang merusak Indonesia, sehingga pemimpin itu nggak mungkin kalau nggak ada cukongnya. Nah, kita ingin hapuskan jadi 0, sehingga siapapun putra-putri Indonesia yang terbaik bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Karena kalau enggak, pemimpin yang dihasilkan itu, ya istilahnya modal masuk gorong-gorong aja bisa jadi apa? Siapa? Ya kan? Main TikTok aja bisa kepilih jadi gubernur. Hancur nggak di Republik? Saya ingin seleksi kepemimpinan Indonesia kompetitif. Yang paling baik nongol jadi pemimpin dari presiden sampai ke bawah. Itu hanya kita bisa lakukan kalau threshold ambang batas dihapuskan jadi 0. Nah, selama ini MK melegalisasi threshold, artinya MK melegalisasi kejahatan money politics. Saya harap kali ini saya akan bujuk teman-teman MK, marilah kita berpikir untuk Indonesia yang lebih hebat.
yang lebih makmur. Kita hapuskan threshold ini supaya kalau tidak threshold ini jadi sekrup pemerasan. Itu yang terjadi. Partai-partai sih seneng, dia mau nyalonin Pak Refli atau siapa, Mas jadi bupati, Mas mesti store buat sewa partainya 40-60 miliar. Dia juga nggak kerja buat menang Mas, tapi begitu Mas dia klaim lagi, aku yang berjuang, partai saya kamu menang, minta lagi apa lain-lain gitu. Sistem pemerasan ini yang merusak Indonesia. Kita nggak ada pemimpin-pemimpin hebat. Ada sih berapa, kalau bupati itu dari 440 ada sekitar 20 bupati yang hebat, yang betul kerja sama rakyat, tapi sisanya servis cukup. Itu yang merusak Indonesia. Nah, saya terima kasih Pak Refli, kawan-kawan lawyer itu bantu perjuangan ini. Saya juga minta tolong, minta doa sama rakyat Indonesia, sama kawan-kawan media. Mari kita perjuangkan demokrasi yang amanah. Mari kita lawan demokrasi kriminal supaya Indonesia berubah. Supaya kalau demokrasi amanah bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa kita. Tapi demokrasi kriminal bekerja buat cukong, bekerja buat kelompok dan agen-agennya. Kita harus ubah dari demokrasi kriminal ke demokrasi yang amanah dan good governance, dan ini perjuangan yang sangat penting dan strategis. Terima kasih. Tentu ada, kalau itu sih para lawyer saya sudah persiapkan. Tapi argumen kayak saya tadi aja belum pernah yang ada kan? Kan baru kali ini argumen ekonomi loh ya, bahwa ini yang merusak Indonesia. Itu angle baru. Tentu ada angle-angle legal, konstitusional, itu sih keahliannya Pak Refli dan kawan-kawan. Nanti kita undang juga pakar-pakar, ahli-ahli tata negara yang hebat-hebat supaya adu argumen di Mahkamah Konstitusi. Enggak, kan yang dibangun ini kan sistem. Kan Bang Rizal mengatakan demokrasi kriminal, demokrasi cukong kan. Nah, salah satunya adalah gara-gara presidensial threshold. Orang mau jadi presiden harus beli perahu, candidacy buying. Uangnya gila-gilaan, udah triliunan sekarang. Nah, karena itu putra-putra terbaik pasti tidak bisa nyalon. Agar dia bisa nyalon, dinolkan yang namanya presidensial threshold. Jadi siapapun partai politik peserta pemilu, maka dia bisa nyalon. Kalau ada 16 partai politik peserta pemilu, maka slotting itu 16. Tapi apakah mau dipakai semua apa enggak? Ya itu terserah partai politiknya. Tapi tidak seperti kemarin 2014-2019 di mana grabbing kan, semua partai dibeli oleh kelompok besar, lalu hanya 2 calon saja. Jadi itu yang kita inginkan, bahwa ini ada fair competition. Saya dari muda berjuang buat demokrasi dan keadilan, supaya demokrasi itu bekerja buat rakyat. Seandainya kita berhasil jebol threshold ini, barulah kita putuskan apakah mau maju pada tahap berikutnya atau tidak. Kasih ya. Memang itu sudah sering ditolak ya. Ditolak itu saya udah baca itu putusan MK. Saya sebenarnya nggak bisa menerima argumentasi yang strong dari MK sebenarnya. MK mengatakan memperkuat sistem presidensial. Itu kan hipotetis. MK mengatakan bahwa itu legal policy. Nah, kalau kita pakai argumentasi non konstitusionalnya, damage-nya luar biasa yang namanya presidensial threshold ini kan. Itu argumentasi non konstitusional. Tapi argumentasi konstitusionalnya begini. Pasca pemilu 2019 kemarin, secara post factum itu ada 4 partai politik yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa mengusung atau mengajukan calon presiden, yaitu PSI, Garuda, kemudian Berkarya, dan kemudian Perindo. Partai ini tidak bisa mengusung calon karena dia tidak punya suara atau kursi pada pemilu sebelumnya.
2014. Hal yang sama akan terjadi lagi pada 2024. Kalau ada partai baru, contoh misalnya Gelora, dia nggak akan bisa nyalonkan presiden, mengusung. Tapi kan pendukung bisa. Wah, kalau pendukung jangankan peserta pemilu, kita aja bisa mendukung. Karena hak konstitusional adalah hak untuk mengusung calon. Nah, hak konstitusional ini secara teoritis tidak boleh dihilangkan dalam peraturan di bawahnya undang-undang. Ini hak konstitusional, hak di atas sudah. Nah, argumen inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke MK ketika saya siap menjadi ahli waktu permohonan yang kemarin. Tapi kan MK tidak membuka pintu lagi untuk judicial review. Nah, sekarang pasca pemilu 2019, saya merasa bahwa ada fakta-fakta baru yang bisa dikemukakan dan itu terkait dengan konstitusionalitas ketentuan ini. Dan kalau kita mau dengan hati yang jujur, apa sih legitimasi untuk mempertahankan presidensial threshold? Nggak jelas, ya kan? Kecuali bahwa kemarin itu adalah menjamin the incumbent bisa nyalon lagi dan kemudian lawannya cuma satu head to head. Karena jauh lebih gampang memenangkan pertarungan kalau dia head to head ketimbang calonnya harus 5. Padahal menurut saya Pilpres yang paling genuine itu, yang paling bagus itu adalah Pilpres 2004, di mana calonnya 5 dan pasca Pilpres kita tidak terkotak-kotak jadi cebong.